Halo semua, selamat datang kembali di channel Celoteh Donghua. Kali ini Mimin akan menceritakan alur cerita novel, Battle Through the Heavens Part 200. Chapter 1219-1222. Salam dari Mimin Celoteh Donghua. Feng Zunze dan yang lainnya langsung tercengang saat mendengar kata-kata Ziyan. Mereka melihat sikap jinak Ratu Semut Penelan Batu yang dikabarkan sangat ganas, dan hati mereka sepertinya telah memahami sesuatu. Mata mereka menatap Ziyan dengan cara yang aneh, sebelum berbicara dengan lembut, aku yang dulu benar-benar memiliki penglihatan yang buruk. Tidak disangka gadis kecil ini, juga seseorang yang menyembunyikan keahliannya. Xiao Yan tersenyum. Dia jauh lebih baik dibandingkan dengan keterkejutan yang dihadapi Feng Zunze dan yang lainnya. Identitas Ziyan adalah sesuatu yang sudah dia sadari dengan jelas. Naga Void kuno dikenal berkuasa di antara semua binatang. Tekanan yang berasal dari garis keturunan, memang memiliki semacam pencegahan yang tidak diketahui terhadap Magical Beast peringkat rendah ini. Karena Ziyan, suasana awalnya tegang tiba-tiba menjadi santai. Tubuh Xiao Yan bergerak dan dia muncul tidak jauh dari Ziyan. Matanya dengan penasaran mengamati apa yang disebut Ratu Semut Penelan Batu. Ratu Semut berwarna emas tua. Ada 8 sayap seperti kulit bawang di punggungnya. Mulutnya yang besar memiliki gigi tajam bergerigi, yang menyebabkan seseorang merasakan dingin di hati. Jika seseorang digigit oleh makhluk ini, kemungkinan besar dia akan berakhir dengan nasib yang cukup menyedihkan. Sementara Xiao Yan sedang mengamati Ratu Semut Penelan Batu ini, yang terakhir juga tampaknya merasakannya. 8 sayapnya mengepak sedikit, saat mengungkapkan mulut besarnya yang ganas yang ditutupi dengan gigi tajam ke arah Xiao Yan. Tidak perlu takut, tidak perlu takut. Tangan kecil Ziyan menepuk Ratu Semut. Baru kemudian yang terakhir merasa sedikit lebih aman. Namun, mata itu masih mengandung kilatan tajam saat melihat ke arah Xiao Yan. Binatang ajaib semacam ini sangat ganas dan brutal. Jika bukan karena ditekan oleh kekuatan naga Ziyan, kemungkinan besar itu akan menjadi kekerasan dan melukai seseorang. Makhluk ini tahu di mana Hall of Souls berada. Feng Zunze juga melayang. Dia berbicara dengan gembira setelah melirik Ratu Semut. Iya, Ziyan mengangguk. Setelah itu, dia melirik Xiao Yan dan berkata, haruskah kita pindah sekarang? Xiao Yan merenung sejenak. Dia bertukar pandang dengan Feng Zunze sebelum mengangguk. Kecepatan sangat dihargai dalam pertempuran. Mereka sudah menjelajahi hutan ini untuk jangka waktu tertentu. Jika mereka terus berhenti, cepat atau lambat mereka akan ditemukan oleh orang-orang dari Hall of Souls. Ikuti aku. Ziyan mulai bergerak setelah melihat situasi ini. Dia memimpin dalam bergegas menuju pegunungan yang diliputi oleh kabut dingin. Xiao Yan dan yang lainnya buru-buru mengikuti dari belakang. Kali ini, kecepatan kelompok Xiao Yan jelas meningkat secara signifikan, dengan Ratu Semut memimpin mereka. Apalagi perhatian mereka tidak perlu dialihkan untuk menemukan jalan mereka. Oleh karena itu, setelah kurang dari setengah jam, mereka telah berkelana jauh ke dalam perut gunung. Diam. Ziyan, yang memimpin jalan melalui hutan yang tertutup kabut dingin di depan, tiba-tiba berhenti. Dia meminta kelompok Xiao Yan untuk tidak membuat keributan. Meskipun kelompok Xiao Yan merasakan ketidakpastian saat melihat ini, mereka tetap diam saat diberitahu. Mata mereka dengan hati-hati menyapu mereka. Setelah semua orang terdiam, Ratu Semut di punggung Ziyan tiba-tiba mengeluarkan gelombang sonik yang sedikit aneh. Setelah itu, gelombang sonik ini menyebar seperti riak. Bam bam bam. Beberapa detik setelah gelombang sonik ini dipancarkan, kelompok Xiao Yan menemukan banyak sosok hitam jatuh dari kabut dingin di sekitarnya. Setelah itu, mereka mendarat di rerumputan kuning yang layu. Tubuh mereka ditutupi semut berwarna hitam seukuran kepalan tangan. Semut-semut ini dengan kuat menggigit tenggorokannya, menghalangi suara mereka sepenuhnya. Mata seluruh kelompok melihat ke atas, hanya untuk terkejut menemukan bahwa sosok hitam ini sebenarnya adalah burung hitam kecil seukuran telapak tangan. Ukuran burung-burung ini sangat kecil dan mereka tersembunyi di balik kabut yang dingin. Bahkan dengan persepsi Xiao Yan, dia tidak pernah menemukannya. Ini adalah mata dari Hall of Souls. Selama ada aktivitas, mereka akan menggunakan gelombang suara untuk mengirimkan informasi. Jika kita tidak sepenuhnya menghilangkannya, jejak kita akan ditangkap oleh Hall of Souls. Ziyan menjelaskan kepada kelompok Xiao Yan. Xiao Yan dan yang lainnya tanpa sadar mengeluarkan keringat dingin saat mendengar ini. Hall of Souls ini memang aneh. Mereka benar-benar mempersiapkan hal-hal kecil ini untuk menjadi mata mereka. Bagaimana orang biasa bisa mengharapkan ini? Jika bukan karena Ratu Semut yang memimpin mereka kali ini,
kemungkinan Hall of Souls sudah memasang jebakan bagi mereka untuk melompat pada saat mereka mencapai aula cabang. Burung-burung komunikasi di dekatnya telah disingkirkan secara diam-diam oleh semut setan menelan batu. Tidak perlu khawatir. Selain itu, Hall of Souls juga tidak jauh. Kalian semua harus berhati-hati. Ziyan berbicara dengan lembut. Hati kelompok Xiao Yan menegang saat mendengar kata-katanya. Doki mulai diam-diam beredar di dalam tubuh mereka, saat mereka bersiap untuk menangani semua situasi tiba-tiba kapan saja. Setelah menyelesaikan mata tersembunyi dari Hall of Souls ini, Ziyan sekali lagi memimpin jalan. Mereka terus melintasi pegunungan dengan cara ini selama sekitar 10 menit atau lebih, sebelum dia akhirnya berhenti. Setelah itu, dia menghela nafas pelan dan berbisik, kita telah sampai. Langkah kaki Xiao Yan tiba-tiba menjadi lebih cepat saat mendengar ini. Baru kemudian dia menemukan bahwa kabut di sini sebenarnya menjadi lebih tipis karena alasan yang tidak diketahui. Tempat di mana mereka berada saat ini adalah lereng yang sangat tinggi dan curam. Di ujung lereng ini ada lembah besar dengan keempat sisinya menghadap pegunungan. Bagian dalam lembah itu adalah aula hitam besar seluas 1000 kaki. Itu seperti binatang buas prasejarah yang sedang bersujud, yang menyebarkan aura menakutkan yang membekukan hati seseorang di dalam kegelapan. Ini adalah Hall of Souls ya. Xiao Yan tanpa sadar menghirup udara sejuk, saat dia melihat bangunan besar yang tak tertandingi di dalam lembah. Hall of Souls ini sebenarnya mampu menciptakan hal sebesar itu, di dalam hutan pegunungan terpencil yang dalam ini. Mereka memang cukup kuat. Feng Zunze dan yang lainnya juga berjalan dari belakang Xiao Yan. Mereka melirik aula hitam besar di dalam lembah dan kegembiraan melonjak di mata mereka. Pada saat yang sama, beberapa keseriusan juga muncul dalam diri mereka. Selanjutnya, ini akan menjadi waktu di mana mereka benar-benar bertarung habis-habisan. Tunggu, penghalang spasial telah ditempatkan di tempat ini. Xiao Yan secara bertahap memulihkan ketenangannya. Tiba-tiba dia menemukan bahwa langit di atas lembah, yang tidak jauh dari sana mengalami distorsi. Dia segera mengerutkan kening dan dengan lembut berkata, "Serahkan penghalang spasial padaku. Saya bisa merobeknya tanpa memberitahu mereka yang ada di dalam," kata Ziyan. "Feng Tua, bisakah kamu merasakan berapa banyak elit Douzun yang hadir di dalam aula besar ini?" Xiao Yan mengangguk sedikit sebelum menoleh dan bertanya pada Feng Zunze. Feng Zunze menutup matanya. Sesaat kemudian, dia membukanya dan dengan lembut berkata, "Informasinya benar. Saya merasakan 5 aura tersembunyi. Jelas, mereka semua adalah ahli kelas Douzun. Saya juga merasakan lebih dari 10 Douzong. Ada juga aura yang bahkan lebih lemah." Hati Xiao Yan diam-diam menghela nafas lega setelah mendengar ini. 5 Douzuns. Barisan ini mungkin sangat kuat tetapi mereka paling tidak mampu menghadapinya. Ketika penghalang spasial dibuka, pertama-tama kita akan melepaskan beberapa semut setan menelan batu ke dalamnya, dan menggigit semua orang itu sampai mati. Cara bersemangat Ziyan di samping, menyebabkan Xiao Yan dan yang lainnya menjadi tidak bisa berkata-kata. Dia benar-benar monster kecil. 5 Douzuns. Kami berempat hampir tidak bisa memblokir mereka. Xiao Yan akan mengambil kesempatan untuk memasuki Hall of Souls dan menemukan Yao Chen. Bawa dia pergi segera setelah Anda menemukannya. Kami tidak bisa tinggal lama. Tidak ada yang bisa menjamin apakah Hall of Souls akan memiliki bala bantuan yang cepat. Feng Zunze berbicara dengan suara yang dalam. Anda dapat memblokir mereka dengan keras setelah Anda memasukkan ini. Xiao Yan tersenyum. Dia menjentikkan jarinya dan wayang langit muncul di sampingnya. Tubuh gelap emasnya tidak mudah ditemukan di balik penutup kabut. Ini adalah boneka kelas Douzun. Feng Zunze dan Taijian Zunze memiliki perubahan dalam ekspresi mereka saat melihat wayang langit. Hati mereka sangat terguncang. Sulit membayangkan bahwa kekuatan di sekitar Xiao Yan benar-benar menjadi sebesar ini, selama 1 tahun lebih ini. Baiklah, dengan boneka ini, kita akan dapat sepenuhnya menunda 5 Douzun dari Hall of Souls. Masalah menemukan Yao Chen akan diserahkan padamu. Ekspresi Xiao Yan sangat serius saat dia mengangguk. Setelah itu, dia mengangkat dagunya ke arah Ziyan. Yang terakhir mengangguk dengan sadar. Dia maju 2 langkah. Cahaya ungu tertinggal di jarinya, saat dia dengan lembut menekannya pada ruang yang terdistorsi, memotong pintu besar yang luas 10 kaki. Dia mendorong dengan tangannya dan ruang diam-diam berubah menjadi ketiadaan. Pintu spasial yang tak terlihat muncul di depan mata kelompok Xiao Yan. Pergilah. Ratu semut di pundak Ziyan, sekali lagi memancarkan gelombang sonik yang aneh setelah pintu spasial dibuka. Segera, kelompok Xiao Yan mendengar suara seretan dikirim. Setelah itu, kulit di kepala mereka menjadi mati rasa,
saat mereka melihat semut hitam yang padat berkerumun dari hutan seperti air banjir. Akhirnya, mereka melonjak melewati kelompok Xiaoyan dan bergegas ke pintu spasial. Di bawah naungan kabut dingin yang samar, gelombang semut hitam ini mengikuti lereng, dan dengan cepat bergegas menuju aula hitam besar di dalam lembah. Menyerang. Terlepas dari betapa menakutkannya aula jiwa, kali ini kami akan melakukan pertunjukan yang bagus untuk merebut makanan dari mulut harimau. Xiaoyan tertawa saat melihat gelombang semut melonjak ke lembah. Dia tiba-tiba berdiri. Aura tajam perlahan menyebar dari dalam tubuhnya. Setelah itu, dia memimpin untuk melangkah ke penghalang spasial. Operasi penyelamatan yang telah dia persiapkan selama bertahun-tahun, akhirnya benar-benar dimulai pada saat ini. Ada bujur sangkar besar jauh di dalam aula hitam besar. Pilar batu hitam besar setinggi ribuan kaki, berdiri di alun-alun sambil tampak menopang langit. Pilar batu ditutupi dengan simbol aneh yang tak terhitung jumlahnya. Banyak rantai hitam gelap diperpanjang dari pilar batu. Mereka melintasi dan membuat garis besar di tengah-tengah alun-alun. Ujung rantai logam ini memiliki banyak gugus cahaya lemah yang menggantung di atasnya. Di dalamnya secara mengejutkan, ada beberapa tubuh spiritual ilusi dengan ekspresi yang menyakitkan. Wilayah tengah alun-alun ini adalah platform yang berada sekitar 100 kaki dari tanah. Lingkungan platform memiliki 4 pilar batu besar. 4 rantai hitam tebal yang rapat berkelok-kelok seperti ular piton. Ujung dari 4 rantai adalah gugus cahaya yang sangat intens. Ada jiwa tua yang duduk dengan mata tertutup di dalam klaster cahaya. Dari kelihatannya, dia secara mengejutkan adalah Yao Lao, yang telah jatuh ke tangan Hall of Souls. Pada saat ini, 4 rantai hitam aneh bertahan di atas tubuh Yao Lao seperti pohon anggur. Itu menyebabkan dia tidak bisa bergerak sedikit pun. Keheningan dan keanehan yang mematikan menutupi seluruh alun-alun ini. Tempat ini benar-benar dipenuhi dengan kepadatan gelap dan aroma yang mematikan. Keheningan ini berlanjut selama beberapa waktu, sebelum Yao Lao di peron tiba-tiba membuka matanya yang tertutup rapat. Pada saat ini, jejak aura yang sangat familiar telah muncul di dalam indranya. Munculnya aura ini secara langsung membuat Yao Lao terpana. Sesaat kemudian, dia menghirup udara dalam-dalam dan perlahan mengangkat kepalanya. Sepasang mata yang telah mengering untuk waktu yang lama, memiliki kelembapan yang melonjak saat ini. Ketika dia pergi saat itu, aura ini masih merupakan seorang pemuda lembut yang membutuhkan perlindungannya. Sekarang, bagaimanapun, aura ini telah berkembang sedemikian rupa. Elang muda saat itu, akhirnya melayang ke langit pada saat ini. Suara terseret pelan muncul di lembah pegunungan yang sunyi. Semburan hitam mengalir menuruni lereng. Kecepatan alirannya sangat cepat. Dalam waktu kurang dari setengah menit, itu sudah mendekati sekitar aula besar yang berada di dalam lembah gunung. Samar-samar orang bisa melihat beberapa sosok hitam duduk di beberapa pilar batu, di sekitar aula hitam besar. Sosok-sosok ini bertahan di dalam kabut hitam. Aura gelap pekat menyebar saat menelan dan meludah. Saat semburan dengan cepat mendekat, sosok manusia yang sepenuhnya terbungkus kabut hitam tiba-tiba mengeluarkan seruan yang mengejutkan. Kabut hitam beriak dan menampakkan wajah yang agak pucat. Dia mengerutkan kening, dan melihat benda hitam gelap yang menyebar seperti air hitam di kejauhan. Dia awalnya terkejut sebelum kengerian melonjak ke matanya. Dia buru-buru berdiri dan berteriak tegas, "Hati-hati. Itu semut setan yang menelan batu. Bagaimana hal ini bisa masuk ke sini?" Jeritan keras yang tiba-tiba terdengar langsung memecah kesunyian lembah. Lebih dari selusin sosok kabut hitam buru-buru bangkit. Ekspresi mereka tercengang, saat mereka melihat gelombang semut hitam yang dengan cepat melonjak. Bunyikan peringatan. Sosok hitam berteriak dengan suara yang dalam. Segera setelah itu, gelombang sonik yang tajam dipancarkan dari mulutnya. Setelah itu, dengan cepat dikirim ke aula besar yang tampak seperti binatang prasejarah raksasa. Swosh swosh swosh. Peringatan ini yang baru saja dikeluarkan, ketika sejumlah besar sosok hitam terus-menerus keluar dari aula besar. Ekspresi mereka berubah ketika melihat gelombang semut yang datang dari segala arah. Semuanya, kita akan menyerang bersama dan melenyapkan semua ini. Jangan mengganggu para tetua terhormat lainnya. Seseorang berpakaian hitam, yang tampaknya memiliki posisi yang cukup tinggi, mengerutkan kening dan melihat gelombang semut di bawah. Setelah itu, dia berteriak dengan suara yang dalam. Dimengerti, pelindung Liu. 100 sosok hitam yang berkumpul di bawah, menanggapi penggunaan setelah mendengar ini. Segera, banyak kabut hitam aneh keluar dari tubuh mereka. Setelah itu, dengan cepat menyebar menuju pasang semut. Cici. Kabut putih meletus dari tubuh banyak semut setan yang menelan batu, ketika mereka melakukan kontak. Segera, itu dengan cepat terkikis oleh kabut hitam.
Namun, jumlah pasang semut benar-benar terlalu menakutkan. Meski kabut hitam pekat, masih sulit menghalangi momentum penyerangan semut. Kerutan orang berpakaian hitam di langit, yang disebut pelindung Liu, menjadi semakin erat. Lembah ini memiliki penghalang spasial yang ditempatkan oleh para sesepuh yang terhormat. Bagaimana hal-hal ini bisa masuk? Apa yang terjadi? Mengapa ada aktivitas yang begitu hebat? Sementara pelindung Liu mengerutkan kening, beberapa sosok hitam bergegas keluar dari dalam aula besar. Mereka baru saja mengajukan pertanyaan, ketika mereka melihat semut setan menelan batu melonjak dari segala arah. Ekspresi mereka segera berubah. Semut iblis menelan batu. Bagaimana mereka menerobos masuk? Seorang pria berkulit gelap dan tampak serius mengerutkan alisnya. Matanya tiba-tiba menyapu lembah ini, dan kegelisahan tiba-tiba muncul di hatinya. Dia menangis dengan suara yang dalam, sepertinya ada yang salah. Bang! Dia belum selesai berbicara ketika ruang di sekitarnya tiba-tiba menjadi terdistorsi. Segera, nyala api yang kejam membentuk cetakan tangan tak terlihat, yang dengan paksa menghancurkannya menjadi sekelompok daging. Serangan musuh. Serangan musuh. Dalam sekejap, seseorang telah berubah menjadi tumpukan daging buram. Pasangan pelindung Hall of Souls itu, pulih hanya beberapa saat kemudian dari perubahan mendadak seperti itu. Ekspresi terkejut segera muncul di wajah mereka. Jeritan tajam bergema di dalam lembah. Cici, sebuah pekikan baru saja terdengar, ketika aura pedang tajam tiba-tiba meluncur turun dari langit. Setelah itu, mereka menembak melalui dua pelindung Hall of Souls dengan kecepatan seperti kilat dan menimbulkan jeritan tajam. Aura pedang juga menebas beberapa pilar batu di luar aula besar. Bang! Aura pedang tajam baru saja jatuh saat ruang menjadi sedikit terdistorsi. Segera, beberapa sosok perlahan muncul di depan banyak ahli dari Hall of Souls. Setelah itu, aura yang luas dan kuat meletus tanpa ditahan pada saat ini. Bang! 4 ahli Dozun meletus pada saat bersamaan. Aura itu secara langsung menyebabkan pasir dan batu terbang di dalam lembah. Tekanan kuat menyebar dari langit, dan menyebabkan ekspresi beberapa ahli dari aula jiwa berubah secara drastis. Haha, kamu bajingan dari Hall of Souls. Ini saatnya Anda membayar hutang Anda hari ini. Suara tawa keras terdengar di langit. Segera, sepasang angin kencang dan kencang bertiup dari langit. Setelah itu, dengan paksa menghantam lebih dari selusin ahli dari aula jiwa ke dalam tanah. Kekuatan yang menakutkan telah menghancurkan semuanya pada saat itu, sampai mereka tersebar ke arah angin. Haha, serang. Beberapa sosok bergegas turun dari langit. Mereka seperti harimau yang memasuki kawanan domba. Bahkan para pelindung itu, yang biasanya bertindak tinggi dan perkasa, hanya bisa segera mundur karena terkejut menghadapi serigala dan harimau seperti kelompok yang ganas ini. Mereka tidak pernah menyangka bahwa sebenarnya akan ada seseorang yang cukup berani untuk mengambil inisiatif dalam menyerang Hall of Souls mereka. Kamu berani membuat masalah di Hall of Soulsku. Apakah kamu mencari kematian? Pekikan terus-menerus yang bergema di atas lembah, akhirnya menarik perhatian para sesepuh terhormat di dalam aula. Segera, raungan marah terdengar. Segera setelah itu, 5 sosok, yang ditutupi dengan aura pembunuhan, bergegas keluar dari dalam aula besar. Mata mereka menyapu tempat itu sebelum akhirnya berhenti di Xiaoyan. Xiaoyan, kamu belum mati. Xiaoyan tanpa sadar mengangkat kepalanya saat mendengar suara yang akrab ini. Dia melihat 5 sosok di langit. Api ungu coklat melonjak keluar dari tangannya dan dia meraih seorang ahli dari aula jiwa sebelum membakarnya menjadi ketiadaan. Setelah itu, dia tertawa kecil. Setan tua Mugu, tidak disangka kamu juga ada di sini. Kamu datang untuk Yao Chen kan? Harus dikatakan bahwa keberanian kelompok Anda benar-benar tidak terbatas. Anda benar-benar berani merebut seseorang dari Hall of Souls saya. Ini adalah pertama kalinya aku yang dulu bertemu dengan hal seperti itu, setelah menjadi penatua yang terhormat. Seseorang berpakaian hitam mengangkat dupeng di atas kepalanya, dan berbicara dengan suara gelap. Dari penampilannya, dia adalah Mugu tua. Haha. Tidak disangka ada orang yang akrab. Feng Zunze, kau benar-benar belum menyerah. Dozun yang berpakaian hitam, tiba-tiba tertawa dengan sikap gelap dan dingin di samping Old Mugu. Feng Zunze tertawa kecil setelah mendengar ini. Dia melirik ke arah sosok yang sudah melonjak ke aula besar sebelum menoleh ke Xiao Yan dan berkata, masuk dan temukan Yao Chen. Kami akan menunda mereka. Iya. Xiao Yan mengangguk. Tubuhnya bergerak dan dia bergegas ke aula besar. Kamu benar-benar berani menyerang secara acak di Hall of Soulsku. Anda mencari kematian. 5 Dozun dari Hall of Souls di langit segera berteriak dengan dingin saat melihat ini. Seorang Dozun langsung melemparkan kabut hitam yang luas dan kuat.
Kabut ini seperti ular hitam yang melesat di langit dan bergegas menuju Xiao Yan. Pergilah. Sosok Feng Zunze muncul di samping Xiao Yan. Dia mengepalkan tangannya dan angin kencang tiba-tiba muncul. Setelah itu dengan paksa menghancurkan kabut hitam yang megah. Dia berteriak dengan suara yang dalam. Hari ini, sedikit dari kami akan melihat apakah grup Anda memiliki kualifikasi ini. Pasangan Do Zuns tertawa dengan marah. Setelah itu, mereka bergegas turun dengan cepat. Salah satunya dipisahkan dari yang lain dan dia bertabrakan dengan Feng Zunze, sambil membawa aura pembunuhan yang tajam ke seluruh tubuhnya. Kedua belah pihak segera meletus menjadi pertempuran panas yang berapi-api. Tubuh Xiao Yan tergerak saat melihat ini. Setelah itu, dia bergegas ke udara. Tubuhnya berubah menjadi garis hitam yang dengan cepat menuju ke aula besar. Tepat ketika hendak memasuki pintu besar, ruang di depan mereka bergoyang dan seorang lelaki tua berjubah berwarna ungu pucat, muncul di depan mereka tanpa ekspresi apapun. Kamu adalah Xiao Yan. Apakah Anda masih ingat diri yang mulia ini? Orang tua berpakaian ungu itu memandang Xiao Yan tanpa ekspresi dan bertanya. Xiao Yan menyipitkan matanya. Dia bisa merasakan perasaan familiar dari pihak lain. Kamu adalah bajingan tua yang telah menghancurkan kekuatan spiritualku 2 kali. Xiao Yan tersenyum saat dia akhirnya ingat. Ketika kekuatan spiritualnya 2 kali tiba di aula jiwa setelah menerobos kelasnya, dia ditemukan oleh orang tua ini dan diusir dari aula oleh yang terakhir. Aku yang dulu telah meremehkanmu. Dalam beberapa tahun, Anda telah benar-benar berlatih sampai bintang Dozong tingkat 9 sayangnya. Bagaimanapun, Anda telah datang ke aula jiwa untuk merebut seseorang. Sudah ditakdirkan bahwa Anda akan dikuburkan selamanya di sini. Ekspresi pria tua berpakaian ungu berubah menjadi gelap dan dingin. Suaranya baru saja terdengar saat lengan bajunya tiba-tiba berkibar. Langkah kakinya dengan cepat mundur 2 langkah, dan api ungu coklat melonjak dari telapak tangannya. Doki di dalam tubuhnya tiba-tiba pecah tanpa ditahan pada saat ini. Bang! Xiao Yan tidak langsung mundur kali ini. Angin palem tajam yang disertai oleh api jantung 3000 teratai ungu coklat, dengan kejam bertabrakan dengan telapak tangan dari Do Zun yang berpakaian ungu. Angin yang menakutkan menyapu saat keduanya bertabrakan. Itu mengguncang beberapa penjaga Hall of Souls di sekitarnya, sampai mereka berubah menjadi ketiadaan. Pilar batu besar itu juga memiliki banyak garis retak di atasnya. Dentang gemerincing. Meskipun Xiao Yan telah mengedarkan doki di dalam tubuhnya secara maksimal, dan dia bahkan memiliki Tritousan Lotus Heart Flame, dia masih mengambil 10 langkah mundur sebelum menstabilkan tubuhnya. Alisnya rajutan. Seorang elit Do Zun memang kuat. Dibandingkan dengan cemberut Xiao Yan, ekspresi Do Zun yang berpakaian ungu sangat jelek. Ada sedikit kejutan di matanya. Ketika kekuatan spiritual Xiao Yan diam-diam menyelinap ke aula jiwa untuk pertama kalinya saat itu, semua yang perlu dilakukan Do Zun ini adalah memikirkannya dan kekuatan spiritualnya telah tersebar. Untuk kedua kalinya, dia perlu mengungkapkan dirinya dan menyerang untuk menghancurkan kekuatan spiritual itu. Namun, untuk ketiga kalinya ini, Xiao Yan benar-benar bisa mengandalkan kekuatan Do Zong miliknya sendiri, untuk melawan telapak tangannya tanpa terluka. Lonjakan seperti transformasi ini, menyebabkan rasa dingin yang samar melonjak tanpa sadar di dalam hatinya. Tidak peduli seberapa hebatnya kamu, tempat ini akan menjadi tempat kamu mati hari ini. Niat membunuh melonjak di mata Do Zun yang berpakaian ungu, saat dia menghirup udara dalam-dalam. Xiao Yan dapat menerima satu serangan olehnya, tetapi dia tidak percaya bahwa yang pertama benar-benar dapat melarikan diri dari tangannya. Pikiran ini melintas di jantung Do Zun yang berpakaian ungu saat tubuhnya bergerak. Setelah itu, dia berubah menjadi petir yang sekali lagi bergegas menuju Xiao Yan. Tepat ketika tubuhnya baru saja bergerak, sosok emas gelap turun dari langit seperti menara logam. Itu mendarat di depan Xiao Yan dan memblokir serangan Do Zun yang berpakaian ungu ini. Lawanmu bukan aku, tapi dia. Xiao Yan menghadap Do Zun yang berpakaian ungu dan tersenyum. Cahaya perak bersinar di bawah kakinya, saat dia langsung mengambil kesempatan untuk menyelinap ke bagian dalam aula besar. Do Zun yang berpakaian ungu ingin memblokirnya, tetapi boneka setan langit di depannya menyebabkan dia takut diganggu. Segera, dia berteriak dengan marah. Pelindung aula jiwa, hentikan bocah itu. Saya tidak peduli apakah dia hidup atau mati. Xiao Yan tampak seolah-olah dia tidak mendengar raungan marah dari Do Zun yang berpakaian ungu. Tubuhnya berubah menjadi garis hitam buram, yang menuju ke aula besar dengan cara seperti kilat. Dalam beberapa kilatan, dia menyerbu ke pintu utama dan menghilang di dalam koridor. Wajah Do Zun yang berpakaian ungu berkedut saat melihat ini. Dia baru saja akan menjerit marah,
ketika angin kencang yang menuju ke arahnya memaksanya untuk mengubah ekspresinya dan buru-buru menerimanya. Bahkan dia merasakan semacam tekanan di wajah boneka emas hitam ini. Jika dia ceroboh, kemungkinan dia akan berada dalam bahaya hari ini. Pikiran ini melintas di jantung Do Zun yang berpakaian ungu, saat doki yang luas dan perkasa melonjak di dalam dirinya. Rantai logam hitam gelap meluncur dari lengan bajunya. Setelah itu mendesing dan merobek langit sebelum dengan kejam menyerang ke arah wayang langit. Sementara pertempuran besar yang menggetarkan jiwa telah meletus di luar aula jiwa, Xiao Yan menjadi seperti angin sepoi-sepoi saat dia menyerbu ke bagian dalam aula. Sebelum para ahli dari aula jiwa di sepanjang jalan bisa menyerang, mereka sudah diguncang oleh kekuatan yang kuat sampai muntahkan darah dan mundur. Dalam sekejap, tidak ada yang benar-benar berani campur tangan dan menghentikannya. Bocah, kamu berani menerobos Hall of Souls-ku. Apakah Anda mencari kematian? Meskipun tempat ini hanyalah aula cabang dari Hall of Souls, kekuatan pertahanannya masih tidak lebih lemah dari beberapa faksi tingkat atas. Amukan Xiao Yan tidak berlangsung lama sebelum teriakan marah terdengar. Segera, 4 sosok bergegas dari 4 sudut berbeda. Setelah itu, mereka berdiri di jalan yang harus dilalui Xiao Yan seperti beberapa menara logam. Kabut hitam meresap ke tempat itu dan jejak aura yang luar biasa luas dan kuat hadir. Dari penampakan aura ini, sebenarnya ada 4 orang yang semuanya ahli Dozong yang benar-benar mencapai bintang 6 atau 7 bintang. Brengsek, pelindung ini menuntutmu untuk berhenti. Kabut hitam melonjak dari salah satu dari 4 orang setelah mereka muncul, menampakkan wajah tua yang menyeramkan. Matanya menatap garis hitam yang melaju dengan cara yang gelap dan padat, saat dia berteriak dengan suara dingin. Keempat orang itu tidak mengatakan kata-kata tidak berguna lagi setelah teriakan itu terdengar. Mereka mengeluarkan raungan marah yang teratur. Kabut hitam yang megah melonjak keluar dari dalam tubuh mereka. Setelah itu, kabut hitam berkumpul bersama dan langsung berubah menjadi ular piton hitam raksasa yang berukuran ratusan kaki. Itu meraung ke arah langit dan mengayunkan ekornya yang besar, membawa tekanan angin yang kuat yang dengan keras menghantam Xiao Yan. Tekanan angin yang kuat mengguncang tanah yang keras menjadi bubuk kemanapun ular piton raksasa hitam itu lewat. Banyak garis retak melewati tempat itu saat mereka menyebar secepat kilat. Hanya 4 pelindung saja, benar-benar berani menghentikanku. Senyum dingin melintas di wajah Xiao Yan, saat dia dihadapkan dengan 4 pelindung Hall of Souls yang cukup kuat, menghentikannya. Tubuhnya maju ke depan bahkan tidak berhenti sedikit pun. Api coklat ungu dengan cepat melonjak keluar dari dalam tubuhnya. Setelah itu berubah menjadi naga api coklat ungu raksasa. Ekor naga itu diayunkan dan kecepatan maju ke depan Xiao Yan tiba-tiba meningkat. Setelah itu menjadi seperti meteorit yang bertabrakan, dan bertabrakan dengan kejam dengan ular piton raksasa hitam. Nyah! Bang! Tabrakan kuat ini langsung meledak menjadi ledakan yang mengejutkan jiwa. Riak energi menyapu dari titik tabrakan seperti badai. Beberapa pilar batu besar di sekitarnya tiba-tiba retak di tengah suara retakan. Penjaga Hall of Souls di dekatnya juga terpengaruh oleh riak energi yang menakutkan ini. Setelah itu, tubuh mereka terbang mundur seperti layang-layang dengan tali putus, di tengah pekikan yang menyedihkan. Akhirnya, mereka menabrak tembok hitam gelap. Mereka langsung diguncang menjadi sekelompok daging cincang yang buram dan berdarah, di tengah gelombang suara retakan. Riak energi menyebar dan ekspresi 4 pelindung Hall of Souls berubah. Dia bahkan tidak punya waktu untuk mundur ketika riak energi melesat. Setelah itu bertabrakan dengan keras ke tubuh mereka. Ledakan. Kabut hitam pekat di atas mereka berempat segera menjadi tipis, setelah mengalami pukulan berat semacam ini. Setelah itu, tubuh mereka terbang mundur. Tubuh mereka perlahan-lahan menjadi stabil setelah digosok di atas tanah selama hampir 100 meter. Namun, mereka tidak lagi memiliki kekuatan untuk berdiri. Seekor mantis mencoba memblokir mobil. Serangan dahsyat itu memaksa mundur 4 Dozong. Setelah itu, Xiao Yan tertawa terbahak-bahak. Cahaya ganas segera melintas di matanya. Jarinya dijentikkan dan 4 api ungu coklat melonjak keluar. Selanjutnya, itu dengan keras menabrak 4 pelindung Hall of Soul, yang terluka parah. Suhu yang menakutkan dari 3.000 api jantung teratai, menyebabkan teriakan sengsara dipancarkan dari mereka berempat. Akhirnya, kabut hitam tersebar di tengah pekikan menyedihkan yang mengguncang bumi, mengungkapkan 4 tubuh spiritual yang agak ilusi. Anda juga tubuh spiritual, namun Anda membantu menyakiti sesama sanak saudara Anda. Kamu harus mati. Nada suara Xiao Yan tiba-tiba menjadi padat, saat dia menghadapi 4 jiwa yang memiliki wajah ketakutan. Dia mengepalkan tangannya. Kekuatan spiritual yang luas dan kuat melonjak dari antara alisnya.
Tiga tubuh spiritual di udara segera mengeluarkan ledakan dan hancur menjadi ketiadaan. Xiao Yan menyedot dengan tangannya setelah menggunakan taktik seperti petir untuk membunuh tiga pelindung Hall of Souls. Jiwa pelindung aula jiwa terakhir tersedot ke telapak tangannya. Setelah itu, dia berbicara dengan nada sinis, di manakah tempat jiwa-jiwa dipenjarakan? Anda hanya punya satu kesempatan. Jika tidak, nasibmu akan sama dengan tiga orang tadi. Kengerian di wajah pelindung aula jiwa semakin padat saat melihat ekspresi menyeramkan yang menutupi wajah Xiao Yan. Dia diam-diam mengeluarkan tangisan pahit di dalam hatinya. Mengapa dia melangkah maju dan mencegat iblis ini? Berbicara, ekspresi Xiao Yan samar-samar mengandung kebiadaban. Feng Zunze dan yang lainnya mengulur waktu untuknya di luar. Dia tidak punya banyak waktu luang untuk disia-siakan. Di Luxol Hall, Hall of Souls Protector berbicara dengan cara ketakutan. Saat ini, dia tidak berani menyembunyikan apapun. Ketiga sahabatnya sebelumnya telah diuapkan oleh Xiao Yan menjadi ketiadaan di depan matanya. Itu adalah kekalahan yang nyata. Tidak mungkin untuk menghidupkan kembali mereka, tidak peduli apa yang dilakukan seseorang. Katakan padaku jalannya. Jika tidak, mati. Mata Xiao Yan sedingin es saat dia berbicara. Belok kiri di depan. Aula pelindung jiwa buru-buru menjawab setelah mendengar ini. Kaki Xiao Yan menginjak tanah setelah mendengarkan kata-kata ini. Dia sekali lagi berubah menjadi bayangan hitam, yang bergegas menuju daerah dalam aula besar dengan gaya seperti kilat. Dengan Hall of Souls Protector ini yang memberitahunya jalannya, perjalanan selanjutnya menjadi sedikit lebih santai. Namun, dia masih dihalangi oleh banyak ahli Hall of Souls di sepanjang jalan. Ada cukup banyak ahli kelas Dozong di sepanjang jalan. Namun, dengan kekuatan Xiao Yan saat ini, pada dasarnya tidak mungkin baginya untuk menemukan lawan di bawah kelas Dozun. Meskipun orang-orang ini hebat dalam jumlah, mereka dikalahkan relatif cepat, di bawah api jantung 3000 teratai Xiao Yan yang tak tertandingi. Xiao Yan bisa dianggap telah mengalami banyak pertempuran berdarah di sepanjang jalan. Berdasarkan perkiraan kasarnya, sepertinya jumlah pelindung Hall of Souls yang tewas di tangannya, di sepanjang rute ini setidaknya berjumlah 10. Sulit baginya untuk menghitung orang-orang yang bahkan lebih lemah. Bagaimanapun, yang dibutuhkan hanyalah tamparan, dan penjaga Hall of Souls yang lebih lemah itu langsung ditelan oleh 3000 Lotus Heart Flame sampai tidak ada ampas yang tersisa. Namun, kekuatan pelindung ini tidak terlalu kuat. Yang terkuat hanya sekitar bintang 7 Dozong atau lebih. Mereka yang lebih kuat dengan cepat melarikan diri. Xiao Yan bisa membunuh mereka jika dia mengejar, tapi tujuan utamanya saat ini adalah mencari Yao Lao. Dia tidak bisa membuang waktu untuk ini. Dimanapun Xiao Yan lewat saat dia maju ke depan menjadi berantakan total. Mayat menutupi lantai. Saat ini, Xiao Yan seperti dewa pembunuh. Aura pembunuhan yang menakutkan menyebar ke seluruh tubuhnya. Setiap kali api ungu coklat melonjak, itu akan disertai dengan jeritan sengsara yang tak terhitung jumlahnya. Pada saat ini, api surgawi baru yang lahir setelah menelan api 3000 pembakaran, juga telah menunjukkan kekuatannya yang menakutkan. Hampir tidak ada yang bisa menghentikan langkah kakinya di sepanjang jalan. Bang! Di koridor yang luas, Xiao Yan tanpa ekspresi memasukkan tangan yang ditutupi oleh api ungu coklat ke dalam dada aula pelindung jiwa. Dia melihat tubuh yang terakhir, yang perlahan menguap. Setelah itu, dia secara acak membuang tubuhnya ke samping, seolah-olah dia sedang membuang sampah. Dia melirik jiwa pelindung, yang dia pegang di tangan kirinya, dan berbicara dengan suara sedingin es, berapa jauh lagi. Aula kunci jiwa berada di ujung koridor. Aula pelindung jiwa berbicara dengan hati yang ketakutan. Pembunuhan oleh Xiao Yan di sepanjang jalan, telah menyebabkan rasa dingin menyebar jauh di dalam jiwanya. Orang yang menakutkan ini kemungkinan adalah seseorang yang hanya bisa ditangani oleh sesepuh terhormat. Namun, semua sesepuh terhormat di aula saat ini sedang tertunda di luar. Xiao Yan mengangguk sedikit, ekspresinya menjadi lebih gelap dan lebih dingin. Hati pelindung dari aula jiwa terasa dingin, setelah merasakan perubahan ekspresi Xiao Yan. Tubuhnya tiba-tiba bergetar dan lepas dari tangan Xiao Yan. Namun, bahkan sebelum dia bisa lari untuk jarak tertentu, angin panas bertiup dari belakangnya sebelum menelannya. Setelah melakukan semua ini, Xiao Yan akhirnya menepuk tangannya dengan ekspresi dingin. Dia memiliki kebencian yang mendalam terhadap anggota Hall of Souls. Selama dia memikirkan tubuh spiritual yang telah ditangkap orang-orang ini, dia tidak akan merasakan beban di hatinya ketika dia membunuh orang-orang ini. Mata Xiao Yan melihat ke arah ujung koridor setelah menghabisi orang ini. Ada pintu logam hitam gelap di tempat itu. Pintu ini saat ini tertutup rapat.
Xiao Yan samar-samar bisa merasakan aura aneh yang menyebar dari belakangnya. Doki diam-diam beredar di sekitar tubuh Xiao Yan saat dia mempercepat langkahnya sedikit. Setelah itu, dia sampai di luar pintu hitam. Rasa dingin melonjak di matanya saat dia melambaikan lengan bajunya. Api ungu coklat melonjak dari lengan bajunya. Setelah itu, benda itu bertabrakan dengan keras ke pintu besi. Bang! Terlepas dari seberapa keras pintu besi itu hanya bisa langsung pecah di bawah serangan sengit ini. Setelah itu, pemandangan di balik pintu besi muncul di hadapan Xiao Yan. Itu adalah persegi yang sangat luas. Pilar batu setinggi 1000 kaki berdiri di atas alun-alun, menopang langit. Rantai hitam menyebar seperti sarang laba-laba. Kelompok cahaya yang tak terhitung jumlahnya ditangguhkan di ujung rantai ini. Bagian dalam kelompok cahaya dipenuhi dengan tubuh spiritual ilusi. Meskipun Xiao Yan telah melihat situasi seperti ini 2 kali, dia tanpa sadar menghirup udara dingin yang lembut ketika dia benar-benar mengamatinya dari sudut pandang tubuh aslinya. Xiao Yan perlahan masuk ke alun-alun ini yang diresapi dengan aura kematian yang aneh. Dia berhenti di panggung batu yang menjulang jauh di dalam alun-alun. Ada sekelompok cahaya yang sangat terang di tempat itu. Aura yang menyebabkan seluruh tubuh Xiao Yan bergetar, diam-diam menyebar dari tempat itu. Tubuh Xiao Yan seperti anak panah yang meninggalkan busurnya saat kakinya menekan dengan lembut ke tanah. Itu menyerbu alun-alun dengan gaya seperti kilat. Setelah beberapa napas, itu muncul di platform datar. Matanya dipenuhi dengan keterkejutan saat dia melihat bagian dalam klaster cahaya. Seorang pria tua dengan rantai besar berlama-lama di atas anggota tubuhnya, duduk di sana. Mata Xiao Yan menjadi merah. Lututnya ditekuk sebelum dia berlutut di atas panggung batu. Suaranya mengandung suara serak yang menyebabkan seseorang berduka. Guru, murid ini ada di sini. Ini adalah pertama kalinya Xiao Yan secara pribadi melihat Yao Lao, sejak Yao Lao ditangkap saat itu. Wujud tua berambut putih itu tidak lagi memiliki ketenangan saat itu. Yang dimilikinya hanyalah kelemahan pria yang sangat tua. Semua ini adalah sumber sakit hati Xiao Yan. Kehidupan Yao Lao mungkin tidak akan dirugikan selama tahun-tahun ini, karena dia telah mendarat di tangan aula jiwa. Namun, jelas bahwa dia tidak hidup dengan baik. Ketika Xiao Yan berlutut di tanah, mata Yao Lao, yang berada di dalam klaster cahaya, sedikit bergetar. Setelah itu, dia perlahan membukanya. Mata keruh menatap mata merah pemuda di depannya. Dia terkejut sesaat, sebelum senyum senang yang lemah perlahan muncul di wajahnya. Suaranya parau saat dia berkata, anak kecil, akhirnya tumbuh. Xiao Yan bisa dikatakan hanya seorang pemuda dengan semangat yang melonjak dan ujung yang tajam, ketika mereka berpisah saat itu. Namun, dalam beberapa tahun ini, pemuda saat itu sudah tumbuh sampai sejauh itu. Kalimat singkat ini menyebabkan sakit hati yang dirasakan Xiao Yan mencapai puncaknya. Dia menggosok matanya dan dengan cepat menyesuaikan suasana hatinya. Saat ini, dia berada di tempat yang sangat berbahaya, dan tidak punya banyak waktu untuk menyusul. Semuanya bisa didiskusikan setelah dia berhasil meninggalkan pegunungan kematian jiwa. Xiao Yan perlahan berdiri. Matanya menyapu sekitar klaster cahaya. Setelah itu, dia mengulurkan tangannya dan meletakkannya di klaster cahaya. Kekuatan spiritual yang luas dan kuat segera melonjak dari antara alisnya seperti air banjir. Riak tak terlihat muncul di klaster cahaya. Riak menyebar dari tempat yang bersentuhan dengan telapak tangan Xiao Yan, sebelum menutupi seluruh klaster cahaya. Kekuatan spiritual ini memiliki sedikit aroma dari kondisi jiwa. Meskipun Yao Lao saat ini sangat lemah, dia masih memiliki pengalaman. Saat Xiao Yan menunjukkan kekuatan spiritualnya, Yao Lao segera merasakan perasaan yang akrab dari dalamnya. Kejutan dengan cepat melintas di matanya. Segera, dia merasa lebih senang. Pencapaian Xiao Yan saat ini jauh melebihi harapannya. Setelah dia ditangkap saat itu, satu-satunya hal yang dia khawatirkan adalah Xiao Yan tidak akan memiliki siapapun untuk mengajarinya, mengakibatkan jiwanya tidak dapat maju. Dari kelihatannya sekarang, sepertinya itu meremehkan potensi Xiao Yan. Tenanglah. Xiao Yan berteriak dengan suara yang dalam. Kilatan dingin melintas di mata Xiao Yan saat dia melihat riak tak terlihat yang semakin padat di klaster cahaya. Ledakan. Setelah suaranya terdengar, klaster cahaya segera bergetar dan mengeluarkan ledakan dan pecah di tengah-tengah suara kecil. Guru, kamu baik-baik saja. Xiao Yan buru-buru membantu Yao Lao dari tanah setelah memecahkan klaster cahaya. Matanya langsung melihat keempat ular piton raksasa seperti rantai hitam. Tinjunya tanpa sadar mengencang. Para bajingan ini dari Hall of Souls. Ini adalah Lock Soul Chains. Mereka secara khusus digunakan untuk menahan jiwa.
Benda ini sangat sulit, tidak mudah untuk menghancurkannya. Yao Lao melihat pada rantai yang ada di lengannya dan tanpa sadar tertawa. Dia berkata, namun, orang-orang ini benar-benar memikirkan saya yang dulu. Mereka benar-benar menggunakan yang sebesar itu. Xiao Yan sedikit mengernyitkan alisnya. Tangannya mengusap rantai logam, dan semacam rasa dingin yang pekat meletus di sepanjang telapak tangannya. Namun, aura gelap dan padat ini baru saja memasuki tubuhnya, ketika disaring menjadi ketiadaan oleh 3000 Lotus Heart Flame. Mendesis, telapak tangan Xiao Yan meraih rantai itu. Api ungu coklat segera meletus dari telapak tangannya. Setelah itu, ia membakar rantai logam hitam pekat, sampai yang terakhir mengeluarkan gelombang asap putih. Ini, Yao Lao terkejut saat melihat api ungu coklat di telapak tangan Xiao Yan. Segera, dia mengerti sesuatu. Sukacita melonjak di matanya saat dia dengan lembut bertanya, kamu telah menelan api surgawi yang lain. Ya, itu adalah api 3000 pembakaran. Xiao Yan tertawa. Sepertinya pertemuanmu selama tahun-tahun ini juga luar biasa. Yao Lao menghela nafas secara emosional. Seorang alkemis biasa, bahkan mungkin tidak menemukan satu pun api surgawi sepanjang hidup mereka. Tak disangka Xiao Yan bisa menemukannya berkali-kali. Xiao Yan tersenyum. Api ungu coklat di tangannya tiba-tiba menguat. Temperatur tinggi yang mengerikan, langsung membakar dan menyebarkan warna hitam pada rantai logam. Selain itu, simbol aneh pada rantai logam itu juga tersebar pada saat ini. Retak, Xiao Yan mengepalkan tangannya dengan keras, setelah simbol itu menghilang. Rantai logam itu retak dengan paksa. Xiao Yan merasakan sedikit kegembiraan saat melihat bahwa 3000 Lotus Heart Flame memiliki kekuatan seperti itu. Dia buru-buru melanjutkan dengan cara ini, dan 3 rantai piton besar lainnya juga dibakar dan dipatahkan. Xiao Yan melepas rantai yang terbakar dari Yao Lao. Kehilangan hal-hal aneh ini, ekspresi lemah di antara alis Yao Lao sedikit berkurang. Meski tubuhnya masih lelah, dia jauh lebih baik dari sebelumnya. Yao Lao dengan lembut melatih pergelangan tangannya. Dia melihat pada rantai aneh yang akhirnya terlepas dari tubuhnya. Dia sedikit meratap pada saat itu. Tidak disangka bahwa dia, Yao Chen, benar-benar memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Ayo pergi. Hall of Soul ini sangat aneh dan tidak dapat diprediksi. Yang terbaik adalah pergi dulu. Yao Lao melihat sekelilingnya. Luxol Hall ini masih dipenuhi dengan aura jahat yang pekat. Itu juga memancarkan aroma kematian yang kaya. Xiao Yan mengangguk sedikit. Matanya tiba-tiba melirik kelompok cahaya yang memenuhi aula besar. Kilatan dingin muncul di matanya saat dia berkata, karena saya di sini, saya juga harus menghancurkan tempat ini dan membiarkan jiwa-jiwa ini melarikan diri. Ini juga akan membuat kekacauan untuk Hall of Soul. Xiao Yan mengepalkan tangannya setelah mengucapkan kata-kata ini. Api ungu coklat diperpanjang, berubah menjadi cambuk api. Cambuk itu berguncang dan itu menarik busur di udara, sebelum dengan keras diayunkan ke rantai hitam di tengah aula besar itu. Namun, cambuk api ini hendak melakukan kontak dengan rantai hitam di udara, ketika ruang itu tiba-tiba mengeras. Cambuk api tampaknya telah menempel pada dinding spasial, mengeluarkan suara yang jelas sebelum memantul kembali. Masih ada ahli dari Hall of Souls. Cepat, pergi. Yao Lao berbicara dengan suara yang dalam. Ekspresinya sedikit berubah saat melihat pemandangan ini. Xiao Yan pulih hampir seketika saat dinding spasial yang tak terlihat muncul. Tidak perlu pengingat Yao Lao. Dia meraih Yao Lao, dan tubuhnya berubah menjadi petir yang melesat menuju bagian luar aula besar. Haha, Yao Chen, kamu telah menemukan murid yang baik. Dia benar-benar berani datang ke Hall of Soulsku untuk merebut seseorang. Bahkan diriku yang dulu harus memuji keberanian ini. Sosok Xiao Yan mundur secara eksplosif, sementara tawa tiba-tiba bergema di bagian dalam aula besar. Segera, ruang tempat Xiao Yan menarik diri tiba-tiba menjadi terdistorsi, dan berubah menjadi penghalang tak terlihat. Ekspresi Xiao Yan berubah sedikit, saat merasakan penghalang yang terbentuk di belakangnya. Kakinya menginjak tanah dan dia dengan paksa menstabilkan tubuhnya. Setelah itu, dia mengangkat kepalanya, hanya untuk melihat lelaki tua berpakaian putih keabu-abuan di udara, yang ditutupi dengan rantai hitam. Kaki yang terakhir menginjak rantai saat dia tersenyum melihat ke arah mereka. Orang ini sebenarnya juga seorang Dozun. Xiao Yan melirik dan hatinya segera tenggelam. Hal yang paling dia khawatirkan masih terjadi. Para ahli dari aula jiwa yang menjaga tempat ini, tidak hanya terdiri dari 5 Dozun dari pengetahuan yang telah mereka kumpulkan. Hantu tua Zai Xing, Anda sebenarnya juga di sini. Yao Lao memandang orang tua ini. Ekspresinya sedikit berubah saat dia berbicara dengan suara yang dalam. Haha, kepala aula sangat menghargaimu.
Oleh karena itu, dia juga telah mengirim saya ke sini. Hanya saja Anda tidak menemukan saya. Orang tua yang disebut hantu tua Zai Xing tersenyum sedikit. Setelah itu, dia melihat ke arah Xiao Yan dan berkata, selain itu, aku yang dulu berencana untuk memancing yang besar. Kamu tahu aku akan datang? Xiao Yan bertanya sambil tersenyum dingin. Ini adalah sesuatu yang akan terjadi cepat atau lambat. Hantu tua Zai Xing tertawa dan menjawab, kamu adalah ikan besar. Ketertarikan kepala aula padamu bahkan lebih besar dari Yao Chen. Tentu saja, yang saya maksud adalah kunci, klan Xiao itu. Benda itu harus bersamamu. Meskipun ayahmu menolak untuk mengatakan apapun bahkan jika dia dipukuli sampai mati, orang yang paling menonjol di klan Xiao saat ini adalah kamu. Akan lebih aman jika kunci ditempatkan bersama Anda. Ayah. Hati Xiao Yan sedikit bergetar. Niat membunuh yang padat melonjak di matanya. Para bajingan ini dari Hall of Soul. Sepertinya mereka telah melukai semua kerabatnya. Jangan bertengkar dengannya. Pergi dulu. Kamu bukan tandingannya. Yao Lao berbicara dengan suara yang dalam, ketika dia melihat ekspresi Xiao Yan yang padat. Xiao Yan mengertakkan gigi dan mengangguk. Hantu tua Zai Xing ini selalu tersenyum. Namun, Xiao Yan bisa merasakan bahwa orang ini bahkan lebih menakutkan dari Old Mugu. Hari ini, dia bisa dianggap telah jatuh ke lingkungan yang benar-benar berbahaya. Jika dia tidak berusaha sekuat tenaga, lupakan membawa pergi Yao Lao, bahkan dia sendiri akan jatuh di tempat ini. Karena aku yang dulu telah mengungkapkan diriku, bagaimana aku bisa membiarkanmu pergi dengan selamat? Hantu tua Zai Xing tertawa. Tangan putih tuanya terulur dari bawah lengan bajunya. Kabut hitam yang luas dan kuat melonjak, dan langsung diaglomerasi menjadi cetakan kabut hitam besar setinggi 100 kaki. Telapak tangan dibanting dengan keras ke Xiao Yan. Swosh swosh. Ekspresi Xiao Yan berubah sedikit, setelah mendengar suara angin deras yang menakutkan yang ditransmisikan. Segel tangannya juga mulai cepat berubah. Skyfire Tree Mysterious Cheng. Perubahan pertama. Perubahan kedua. Perubahan ketiga. Teriakan dingin buru-buru terdengar di dalam hati Xiao Yan. Auranya juga tiba-tiba melonjak pada saat ini. Api berwarna ungu kecoklatan keluar dari telapak tangannya, dan berubah menjadi naga api. Itu meraung dan bertabrakan dengan keras dengan telapak tangan itu. Bang! Ledakan yang mengguncang bergema di bagian dalam aula besar. Gelombang udara yang menakutkan, dengan paksa memutuskan beberapa rantai hitam di dekatnya. Beberapa klaster cahaya juga dikirim terbang. Ketika gugus cahaya pecah, mereka mengungkapkan beberapa tubuh spiritual, yang wajah masih memiliki beberapa rasa sakit dan kehilangan yang tersisa pada mereka. Gelombang udara menyebar. Xiao Yan juga dengan mantap mengambil lebih dari selusin langkah mundur. Darah mengalir di dalam tubuhnya, saat ekspresi serius melintas di matanya. Kekuatan hantu tua Zai Xing ini sangat menakutkan. Berdasarkan tebakannya, itu setidaknya mencapai level bintang 5. Dengan kata lain, orang tua ini haruslah yang disebut Tianzun dari Aula Jiwa. Hantu tua ini memiliki kekuatan puncak bintang 5 Dozun. Jangan melawan dia langsung. Yao Lao dengan cepat berkata setelah melihat Xiao Yan dipaksa kembali. Guru, masuklah ke cincin. Serahkan sisanya padaku. Xiao Yan berkata dengan suara yang dalam. Yao Chen kaget saat mendengar ini. Dia segera mengangguk. Setelah itu, tubuhnya bergerak dan berubah menjadi cahaya yang mengalir ke cincin hitam gelap di jari Xiao Yan. Jika dia berada di puncaknya, tentu tidak akan sulit untuk mengalahkan hantu tua Zai Xing ini. Namun, kondisinya saat ini sangat lemah dan dia tidak dapat membantu Xiao Yan. Yang akan dia lakukan hanyalah menjadi beban yang terakhir. Kilatan tajam terungkap di mata Xiao Yan, saat dia melihat Yao Lao memasuki cincin. Tidak peduli siapa yang menghentikannya hari ini, dia pasti akan membawa Yao Lao menjauh dari tempat mengerikan ini. Dia akan membunuh siapa saja yang menghentikannya.